Jangan panggil aku bapak lagi ya. Hancur coy. Hancur coy, diganti. Lagian bilangnya nggak boleh panggil bapak. Salahnya siapa tuh kalau kayak gitu? Jadi salah nggak anaknya? Bener juga ya, bener juga ya. Tuh, itu Anak sekarang main pinter ya. pinter ya. Itu karena orang tua suka ngancam-ngancam tuh mungkin. Jadi seperti itu. Oke kita tanya sama Ustadz Syam. Banyak nih kadang orang tua tuh ngancam anak. Maksudnya tuh biar nurut gitu. Tapi benar gak sih hal ini justru berbahaya gitu. Tapi aku pengen nanya nih Ustadz Syam. Emang benar gak sih benar boleh nih mengancam untuk kebaikan gitu. Maksudnya kamu harus rajin sholat, kamu harus berbuat baik. Kalau enggak nanti papa ini gitu. Itu boleh gak sih kayak gitu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung, boleh nggak berdakwah atau memberikan peringatan dengan jalan ancaman? Jadi kalau kita kembali melihat ke dalam Al-Quran, itu perintah itu sedikit gitu. Jadi kayak dirikanlah sholat atau tutuplah auratmu gitu. Sedikit, tundukkan pandanganmu. Tapi di antara satu perintah itu ancamannya banyak di bawah. Kalau kau tidak menutup aurat maka ini segala macam. Kalau kau tidak melaksanakan sholat maka ini akan terjadi. Artinya dakwah dengan ancaman itu bisa dilakukan sebagaimana Al-Quran melakukannya. Al-Quran itu sedikit sekali mengatakan engkau tutupilah auratmu. Tapi banyak di antara ayat tersebut mengatakan karena kalau kau tidak menutup aurat maka ini akan menjadi seperti ini nanti di akhirat. Atau dirikanlah sholat karena engkau yang membutuhkan sholat tersebut. Jadi dakwah dengan memberikan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu adalah dakwah Al-Quran. Jadi nggak usah capek-capek. Kau sholat, sholat. Kasih tahu aja. Nah kalau kau sholat itu berarti engkau berbincang dengan Allah. Dan pahala dari sholat itu begini. Gitu. Jadi dakwah Al-Quran itu begitu. Nah kalau kau tidak sholat itu bukan membahayakan Allah. Tidak. Allah itu tetap berkuasa. Semua makhluk dan jin, semua apapun tidak beribadah kepada Allah. Allah tetap tinggi. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Yang butuh sholat itu adalah kita sendiri. Subhanallah. Jadi dakwah ancaman atau memberikan iming-iming itu boleh saja dilakukan. Namun bukan berarti mengancamnya dengan cara yang buruk. Seperti kisah dalam Al-Quran. Ada seorang orang tua yang mengancam anaknya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Orang tua Nabi Ibrahim mengancam Ibrahim. Ibrahim kalau kau teruskan itu aku akan mengusirmu atau aku akan merajammu kata orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan qala astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai ayahku aku akan minta ampunkan engkau kepada Allah yang sangat sayang kepadaku. Artinya kita anak kalau orang tua ngancam-ngancam kita bukan malah ngebalikin kayak tadi gitu. Hancur coy gitu. Nggak kayak gitu. Tapi tetap berbuat baik terhadap orang tua kita. Tetap berlaku lembut kepada kedua orang tua kita. Kenapa sih Syam tuh selalu ngulang-ngulang berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik sama orang tua. Karena berbuat baik orang tua itu benar-benar jalan ridhonya Allah. Kita jangan ibadah karena mencari pemberian Allah. Tidak. Kita beribadah karena mencari ridho Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho maka pemberiannya tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Itu tidak terhingga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Unlimited. Jadi carilah ridhonya Allah melalui jalan ridho kedua orang tua kita. Itu berkata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Yang penting dengan cara yang baik. Yang kedua, yang tidak boleh seperti apa? Mengganti nama. Mengganti nama itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang protes gitu kan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab protes. Wahai Amirul Mukminin, bukan saya yang durhaka sama orang tuaku. Orang tuaku yang duluan durhaka sama saya. Loh, kok bisa? Orang tuaku yang mengganti nama aku, memberikan nama yang tidak baik. Kemudian ada juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diganti beberapa namanya sama Rasulullah karena namanya kurang baik. Berarti bukan hanya yang namanya ancaman, tapi dengan dakwah yang begitu lembut, begitu indah dengan cara memberikan cara-cara Al-Quran ketika berdakwah kepada umat yang membaca Al-Quran tersebut. Dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam anak-anak kecil itu tidak pernah yang namanya oleh Rasulullah diancam dengan sesuatu yang buruk, tidak, tapi diberikan iming-iming. Masya Allah, berarti boleh mengancam tapi dengan cara-cara yang baik ya Ustaz ya. Seperti ancaman dengan Al-Quran mengancam dengan hal-hal yang kita imani gitu. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama.